Beberapa waktu lalu AMD memperkenalkan arsitektur Zen 5 beserta dengan AMD Ryzen 9000 series di platform desktop. Pada perilisannya, AMD juga sebetulnya udah memperkenalkan chipset terbaru mereka yaitu AMD 800 series, terutama X870 dan juga X870E. Tapi perilisan motherboard dari X870E ataupun X870 itu nggak berbarengan dengan Ryzen 9000 series. Dan sekarang baru aja AMD akhirnya merilis platform X870E dan juga X870 mereka. Di sebelah gua, ini udah ada salah satu contoh motherboardnya yang bakalan gua preview. Di video kali ini gua bukan ngebahas secara mendetail, melainkan lebih ngebahas soal apa aja yang diupdate untuk X870E ataupun X870. Di sebelah gua ini ada salah satu contoh motherboardnya, yaitu adalah dari Aorus dengan seri X870E Aorus Master. Kalau kita ngomongin chipset X870 atau X870E, sebetulnya ada beberapa upgrade yang diberikan oleh AMD. Salah satunya itu ialah NVMe PCIe Gen 5 atau dukungan PCIe Gen 5-nya lah. Baik itu untuk kartu grafis ataupun untuk storage. Kalau kita bicaranya dari jumlah PCIe lane, X870E itu punya jumlah PCIe lane yang sama. Ada di angka 44 atau usable-nya itu di angka 24. Tapi yang membedakan dari X670E dan juga X870E ialah dukungan PCIe Gen 5-nya. Untuk X870E, dia itu bagian kartu grafis dan juga NVMe wajib udah ada NVMe Gen 5-nya untuk M.2. Dan untuk kartu grafisnya juga udah harus wajib, kudu mesti gitu ya, menggunakan PCIe Gen 5. Nggak cuma itu aja, slot M.2 untuk dukungan NVMe Gen 5 juga nggak cuma satu, melainkan bisa lebih dari satu untuk X870E. Contohnya aja di X870E Aorus Master, dia bahkan punya 3 kali M.2 untuk NVMe PCIe Gen 5, sementara satu sisanya itu NVMe PCIe Gen 4. Sebetulnya bisa aja dikonfig berbeda setiap motherboard, karena AMD seperti biasa masih tetap mengizinkan vendor motherboard untuk mengatur jalur PCIe lane-nya masing-masing. Jadi bisa aja ada yang dikasih 5 slot M.2 tapi untuk dukungan NVMe Gen 5 cuma satu. Bahkan bisa aja ada beberapa fitur yang memang dibuang. Cuma AMD sendiri punya beberapa mandatory. Contohnya seperti USB 4. X870E itu wajib di bagian rear I/O-nya terdapat USB 4. Lalu yang AMD update dari X870E juga di bagian memori. AMD mengatakan bahwa expo profile mereka itu sekarang bisa mencapai angka DDR5 8000 dan ini berlaku untuk seluruh motherboard, baik itu yang 2 slot DIMM ataupun yang menggunakan 4 slot DIMM. Bahkan untuk X870E Aorus Master, ini klaimnya bukan ada di DDR5 8000. Jika kalian menggunakan Zen 5 atau Ryzen 9000 series, klaim dari motherboard yang satu ini ada di angka DDR5 8200. Dan jika kalian menggunakan Ryzen APU seperti 8000G series, itu bahkan klaimnya ada di DDR5 8600. Selebihnya kayak VRM sebetulnya masih mirip-mirip aja. Bahkan memang secara config VRM, motherboard yang satu ini udah lebih, bahkan udah cukup berlebih lah. Ada 16 plus 2 plus 2 power phase, yang mana bagian CPU-nya yang 16 phase itu udah menggunakan 110 ampere SPS, dan sisanya yang 2 plus 2-nya itu menggunakan 90 ampere. Kalau urusan VRM tentu ini balik ke vendor motherboard masing-masing ya, mengkonfignya itu seperti apa, beserta dengan fitur-fitur tambahan yang memang bisa diberikan oleh vendor motherboard. Nah, di X870E Aorus Master, selain fitur mandatory yang harus diwajibkan sama AMD di chipset X870E, tentu Aorus juga memberikan beberapa fitur-fitur tambahan lagi yang memang Aorus unggulkan. Contohnya aja sekarang di sini untuk slot M.2-nya itu semuanya udah pakai Easy Latch, bahkan di bagian heatsink-nya itu sekarang udah pakai full Easy Latch semua. Jadi nggak ada yang dibaut-baut lagi, semuanya untuk pemasangan heatsink-nya ini. Lalu di bagian rear I/O juga itu terdapat Wi-Fi 7, yang mana Wi-Fi 7-nya ini juga dia udah tinggal tempel doang, macam kayak magnetik gitu. Jadi untuk masang antenanya itu nggak perlu diputer-puter lagi kayak muter-muter mur gitulah ya intinya. Jadi untuk pemasangan-pemasangan bisa dibilang lebih dipermudah. Lalu ada port HDMI juga di bagian dalam. Buat yang bingung ini buat apa, sebetulnya buat estetik aja. Semisal kalian menggunakan casing yang ada layar-layarnya tuh di bagian dalam, kalian bisa colokin ke HDMI yang bagian dalam juga.
Dengan catatan prosesornya itu punya integrated graphics ya, karena ini masuknya ke integrated graphics. Lalu selebihnya X870E Aorus Master karena dia levelnya entusias, dia udah ada tombol power semisal kalian pakai open air bench stable, lalu ada LED postcode juga, jadi untuk troubleshooting itu bisa lebih mudah untuk ngelihat postcode-nya, lebih gampang aja lah gitu untuk debuggingnya. Concern gue sih di X870E ini ialah sebenarnya ada di bagian memori ya, karena kalau config dari M.2 dan segala macam, ya gua rasa pasti setiap vendor motherboard bisa aja mengkonfig itu beda-beda. Tapi yang menjadi highlight utama dari X870E gua rasa memang di bagian memori, yang mana AMD mengklaim DDR5 8000, sementara bahkan vendor motherboard seperti Aorus itu mereka bisa mengklaim DDR5 8600 jika menggunakan AMD Ryzen 8000G series. Nah, buat pengujiannya juga di sini gue singkat-singkat aja ya, karena ini bukan full review. Dan kebetulan juga gue nggak pegang AMD Ryzen 9000 series. PC yang gue rakit kemarin menggunakan Ryzen 9 9900X yang warna putih itu. Kalian bisa cek aja videonya di end card atau di kolom deskripsi ya. Itu lagi dipinjam untuk kebutuhan event. Jadi CPU yang gue pegang memang sekarang cuma ada Ryzen 5 8600G aja. Gue tahu agak kurang faedah memang Ryzen 5 8600G dites menggunakan motherboard yang secara harga memang sangat-sangat tinggi. Tapi nggak apa-apa, Ryzen 8000G series juga punya kemampuan memory controller yang mana kita bisa manfaatkan untuk mencoba klaim yang ditunjukkan oleh AMD ataupun dari Gigabyte soal DDR5 8000 lah atau DDR5 8600. Mengingat motherboard ini punya 4 slot memori. Di sini pengujiannya bukan berarti menggunakan empatnya ya gitu ya, bukan dicolokin semua 4 keping gitu. Gue tetap colokinnya 2 keping karena biasanya untuk DDR5 8000 ke atas itu susah banget memang dijalankan di motherboard yang memang slotnya itu ada 4. Meskipun kita colokinnya 2 keping doang. Biasanya motherboard yang bisa kenceng banget kayak begini memorinya itu ya motherboard yang punya 2 slot DIMM. Contohnya ya seperti motherboard mini ITX, atau kalau di ukuran ATX kayak begini ya contohnya seperti Aorus Tachyon lah. Hanya beberapa aja motherboard micro ATX yang juga menggunakan 2 slot DIMM gitu ya. Itu sebetulnya bisa kenceng memorinya. Dan karena gue menggunakan Ryzen 5 8600G, ini bakalan bisa kelihatan seberapa jauh perbedaan performanya jika kita fine tuning si memorinya. Memori yang gue pakai ini dari Cleve, tapi gue belum bisa sebutin seri lengkapnya karena gue bakalan bahas memori ini juga di video-video gue berikutnya. Tapi yang pasti saat gue nyobain si X870E Aorus Master di pairing dengan memori tersebut yang udah punya rating Expo di 7200, gue bisa fine tuning lagi memorinya itu dengan rating 8800 mega transfer per second, dan itu bukan cuma sekedar booting. Tapi benchmark seperti 3D Mark V Strike masih bisa jalan dan keluar skor. Itu untuk grafik skornya bahkan bisa dapat di angka sekitar 8100, bahkan sempat nyentuh ke angka 8500 saat gue menggunakan memori dengan rating 8800 mega transfer per second. Yang mana kalau kalian bandingin dengan DDR5 6000 itu perbedaannya cukup jauh, karena jika kalian menggunakan DDR5 6000 dengan CL36 gitu ya, itu paling grafik skornya dapat di angka sekitar 7000 kecil lah, sekitar 7100 paling gede. Bayangin kalau misalkan ini pakai DDR5 4800 atau 5200, hasilnya bakalan jadi lebih jauh lagi. Jadi improvementnya sebetulnya bakalan oke, tinggal ya harga memorinya aja. Tapi sebetulnya banyak kok memori kit DDR5 6000 atau DDR5 6400 yang memang bisa di fine tuning ke DDR5 8000++. Jadi sebetulnya secara harga juga udah nggak terlalu mahal kit memori DDR5-nya. Gak cuma itu aja, gue juga sempat fine tuning lagi dan sempat bisa dapetin angka 9000 mega transfer per second. Tapi untuk angka DDR5 9000 ini, gue nggak bisa jalan benchmark sama sekali. Tapi cuma bisa melakukan validate melalui CPU-Z dan juga booting ke OS. Ya jelas lah, udah bisa booting ke OS, habis itu gue validate gitu. Tapi untuk jalan benchmark itu memang masih ada nge-crash-nya. Jadi memang belum stabil di DDR5 9000. Bahkan gue juga sempat iseng-iseng dan gue bisa mendapatkan angka 9400 mega transfer per second di motherboard ini. Tapi itu cuma booting sampai BIOS aja. Cuma ya nggak apa-apa, maksud gue kayak gini, ini adalah motherboard 4 slot dengan chipset terbaru X870E, yang mana motherboard dengan 4 slot saat itu untuk jalan di atas 8000 aja agak susah. Klaim dari Aorus sendiri ada di angka DDR5 8600 paling tinggi. Dan gue bisa mendapatkan angka DDR5 8800 dan itu bisa jalan benchmark
yang berarti udah bisa lebih dari apa yang diklaim dari Gigabyte Aorus. Dan bahkan jauh lebih tinggi lagi dari klaimnya AMD yang ada di angka DDR5 8000. Bahkan gue bisa tembus ke 9000 meskipun yang nggak stabil, dan bisa booting ke BIOS di angka 9400. Gue harap upgrade di bagian memorinya ini bakalan turun juga ke seri bawahnya, seperti X87 Polos misalnya, atau bahkan di seri B850. Karena untuk AMD 800 series itu line up-nya juga lengkap ya. Mulai dari X870E, X870, ada B850, bahkan ada B840. Semoga ya di bagian memorinya bisa diimprove juga. Nggak cuma sekedar mandatory di bagian internal I/O ataupun di bagian rear I/O aja. Gue juga pengen infoin kalau kalian tertarik dengan motherboard Aorus tepatnya untuk chipset X870 atau X870E, jika kalian beli nanti, itu kalian bisa mendapatkan bonus spesial seperti 1 buah SSD, atau kalau misalkan serinya bukan Aorus, kalian bisa mendapatkan merchandise seperti t-shirt ataupun flash drive. Jadi cek aja informasi promosinya di kolom deskripsi untuk detail lebih lanjut. Menurut kalian gimana untuk chipset X870E? Apakah kalian bakalan rakit baru menggunakan X870? Ini masih soket AM5 ya. Jadi sebetulnya kalau kita harus bandingin sama X670E memang ya perbedaannya nggak terlalu gitu signifikan. Dan menurut gua di bagian memori aja ya memang yang pengaruhnya sepertinya bakalan kelihatan jauh berbeda. Karena kalau kita ngomongnya dari segi BIOS, fitur-fitur BIOS di X670E ataupun X870E bakalan mendapatkan fitur yang tetap sama. Karena X670E juga bakalan mendapatkan update BIOS juga. Jadi X670E bakalan jadi alternatif, mungkin bakalan harganya bakalan lebih diskon gitu karena ngabisin stok mungkin, dan ini bakalan jadi new stock. Dan kedepannya gua rasa B850 juga wajib ditunggu. Kalian tim yang nunggu B850 atau stay di B650 aja? Untuk rakit PC baru ya, bukan untuk upgrade. Karena kalau untuk upgrade chipset gua rasa kayaknya X670E masih lebih dari cukup lah. Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Supki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.